Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dalam kesempatan ini saya menyampaikan dalam kondisi materi secara daring dengan melanjutkan materi yang sebelumnya dan melanjutkan kepada materi substansi paten. Langsung saja, untuk mengurai daripada materi paten ini, saya menjelaskan ya bahwa secara filosofi ataupun sejarahnya paten ini memang bermunculan pada abad ke-16 ya, di Inggris. Pada saat itu zaman Ratu Elizabeth I yang kemudian dilangsungkan pada abad ke-21 yang mendatang dari mana aspek hak kekayaan intelektual ya ini memiliki peran penting di perdagangan internasional yang memang pada dasarnya menjadi pasar global ya yang mencirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk itu ataupun temuan sebagai pada invention ya yang menjadi aset memiliki nilai, memiliki berharga ya secara ekonomi yang kemudian secara fiskal capital oleh karena menopang daripada perekonomian dunia di suatu dunia milenium waktu pada saat itu ya oleh karena lebih bergantung pada intelektual capital, akumulasi pendidikan, pelatihan pengetahuan ya ataupun karya penemuan ekspresi kreativitas, kemudian memperdayakan internalisasikan dalam ilmu engineering, lahan kerja praktik maupun profesional. Nah, dari modal intelektual kapital ini menjadi lebih penting dan memiliki strategi fungsinya. Memang perbandingan di antara fiskal capital ini menjadi sumber utama dalam proses perdagangan ya melalui produk-produk barang konsumsi memang secara untuk mensejahterakan umat manusia. Lalu paten itu apa? Jadi paten itu hak khusus yang diberikan negara ya kepada penemu atau invention ya atas hasil penemuan di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan ya kepada orang lain untuk melaksanakan invention tersebut ya. Jadi paten ini pada dasarnya diberikan untuk penemu baru ya yang mendukung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam dunia industri. Proses pengajuan permintaan paten juga di sini melibatkan pemeriksaan administratif yang dinilai hanya melengkapi persyaratan administrasinya. Lalu bagaimana pemeriksaan administratif yang dinilai adalah isi penemuannya tersebut gitu loh. Jadi paten juga memiliki jangka waktu yang lumayan lama ya 20 tahun dan selama dalam jangka waktu tertentu sini pemegang paten memiliki kewajiban ya untuk membayar iuran tahunan ya. Dan oleh karena menjadi suatu penemuan ya yang dianggap baru ya, tentunya pada saat pengajuan paten ini juga untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unija ketahui bahwa tidak sama dari penemuan yang terdahulu ya. Pada dasarnya penemuan yang baru ini mencantumkan pada saat tanggal pengajuan permintaan paten.
telah diumumkan di Indonesia, mendaftarkan di Indonesia ya, berlaku teritorial. Yang kedua, pada saat sebelum tanggal penerimaan paten itu, lalu telah juga diumumkan di negara Indonesia atau di luar Indonesia, tergantung teritorial teman-teman ya, yang secara suatu tulisan memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya dengan cara lain untuk memungkinkan seseorang ahli itu melaksanakan inventionnya. Lalu paten yang tidak diberikan ini adalah sebagai berikut, di antaranya yang pertama penemuan tentang proses atau hasil produksian ya, pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjaga ketertiban dan kesusilaan ya. Yang kedua, penemuan tentang metode pemeriksaan ya, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang tidak diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut. Lalu yang ketiga, penemuan tentang teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan saintifik ya. Lalu pemegang paten juga memiliki hak khusus ya untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya, diantaranya dalam hal paten tersebut produknya membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, dan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Lalu yang kedua, dalam hal paten proses menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Lalu di sini suatu paten dapat berakhir apabila keadaan diantaranya yang pertama, selama 3 tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, maka paten dinyatakan batal demi hukum ya. Terhitung sejak tanggal yang menjadi berakhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut. Yang kedua, tidak terpenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan terkait dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-8 ya, 11 dan tahun-tahun berikutnya. Jadi paten berakhir pada saat waktu berakhir ya kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang ke-18 tersebut. Nah, lalu memahami daripada pengertian paten ini ya, jadi merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang dituangkan di dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau juga penyempurnaan dan pengembangan atas proses produk yang telah ada ya. Oleh karena paten ini dipahami sebagai hak eksklusif ya, secara garis besar yang diberikan oleh negara kepada inventor ya, atau hasil invensinya di bidang teknologi ya, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut dan atau memberi persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ya, di dalam memahami kondisi invensi ini sebagai ide inventor ya. Untuk teman-teman mahasiswa ketahui bahwa yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah produk atau proses ya yang spesifik di bidang teknologi ya, yang dapat berupa produk secara penyempurnaan dan pengembangan atas suatu proses di produk tersebut ya. Yang kedua, inventor itu sebagai
seseorang ya yang secara sendiri atau beberapa secara kelompok bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan menghasilkan invensi. Lalu pemegang paten itu siapa? Inventor, ya. Sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut daripada hak paten. Jadi paten sederhana sebagai invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis ya daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud ya. Jadi paten biasa juga sebagai invensi yang sifatnya kasat mata ya, yang tidak juga sebagai produk atau proses dan atau metode termasuk penggunaan komposisi dan produk yang bersifat produk by proses ya. Nah, lalu hak yang dimiliki pemegang paten ini yang pertama, pemegang paten memiliki hak eksklusif ya untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan dapat melarang orang tanpa persetujuannya. Di antara dalam hal paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewa untuk diserahkan produk yang diberikan paten. Lalu dalam hal paten proses ya, menggunakan proses produksi ya yang diberikan paten untuk membuat barang dan tidak lainnya sebagai yang dimaksud di dalam kondisi dalam hal pemegang paten ya. Lalu yang kedua, pemegang paten ini berhak ya memberikan license ya kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian license ya. Ketiga, pemegang paten juga berhak menggugat ganti rugi ya melalui proses hukum ya, pengadilan ya ataupun melalui Dirjen Hak Paten ya. Nah, lalu dalam hal ini bisa melakukan penuntutan terhadap hak kerugian yang dialami. Kemudian keempat, pemegang paten juga berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan melakukan pelanggaran hak eksklusif bagi pemegang paten yang sebetulnya. Nah, dalam hal ini yang kita akan pahami ya kepada seluruh mahasiswa dengan kondisi di dalam hal ini adapun sebagai bentuk ya jenis-jenis paten ya dalam jangka waktu perlindungan paten. Paten ini digolongkan menjadi dua, paten biasa dan paten sederhana. Kalau paten biasa, paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Jadi paten sederhana ini yang merupakan paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat dalam hal satu klaim saja ya. Dengan kondisi ini ya memiliki jenis-jenis paten yang diantara paten proses dan paten produk ya. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa dari paten proses ini paten yang diberikan terhadap proses ya, secara proses, produk by proses ya. Sedangkan kalau paten produk ini ya paten yang diberikan terhadap produk ya, produk yang sudah jadi ya. Jadi subjek paten itu ya saya sampaikan di awal ada inventor ya. Jadi orang yang secara sendiri ataupun secara kelompok yang bersama-sama melaksanakan ide ya. Yang kemudian subjek paten juga berhak memperoleh paten kepada yang bersangkutan jika invensinya dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama ya. Namun juga ini memiliki kedudukan inventor sama dengan pemegang paten. Kenapa?
dalam hal terjadi dalam dunia praktik ya. Ada kalanya inventor ini dan pemegang paten tidak berada di dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi invensinya. Nah, oleh karenanya inventor ini ya biasanya menjual invensinya ya secara perjanjian, secara assignment ya kepada investor yang selanjutnya dapat dikembangkan ya oleh pemegang paten yang untuk menghasilkan invensinya tetaplah ditentukan dalam sertifikat paten ya. Dalam pencantuman sertifikat ini ya atau nama paten jadi ini merupakan perwujudan ya dari hak moral ya. Teman-teman sudah mengetahui di sisi sebelumnya tentang hak moral ya. Saya kembalikan kepada yang merupakan hak yang melekat di si inventor ini ya, yang walaupun memang dalam kepemilikannya atas invensinya ini telah dapat berakhir kepada pihak lainnya. Dalam kasus penjualan hak paten ini melaksanakan hak eksklusif ya, dilaksanakan oleh pemegang paten itu ya, bukan inventor. Namun yang berhak dalam memperoleh paten ini adalah inventor ya yang menerima lebih lanjut daripada hak inventornya ya. Dalam hal ketentuan ini memberikan penegasan bahwa yang penemu ya atau berhak menerima lebih dari hak penemu ini adalah misal karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lainnya yang memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan ya. Jadi dalam hal memiliki suatu pandangan misalkan di Indonesia sendiri ya paten dipercaya di pemerintah ya. Misal pada norma hukumnya paten, pemerintah ini memiliki kewenangan ya bahwa suatu paten di Indonesia ya sangat penting atau memiliki arti pertahanan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga dapat melaksanakan sendiri ya paten yang bersangkutan yang ditetapkan dan dengan persetujuan keputusan presiden ya. Sebagai contoh, invensi yang terkait dengan pertahanan keamanan negara antara lain bahan peledak, senjata, dan amunisi ya. Nah, hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi negara ya. Oleh karenanya ini memiliki sandi terkhusus ya. Jadi memiliki suatu peranan penting ya, bagi negara. Nah, lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap paten ya? Kita melihat daripada konvensi di Eropa ya, paten ini ada diatur dalam aturan norma Eropa atau norma yang hidup di negara masing-masing. Misal Jerman, Amerika, Jepang ya, secara memiliki komparatif ya. The United States and the European Patent System ataupun Japan Patent Office Asia Pacific Industry Property Center ya. Hal ini bila mana ditelaah seperti memiliki ungkapan persamaan atau perbedaan perlindungan paten ya dari negara-negara yang disampaikan tadi ya. Jadi pada kondisi konvensi ataupun undang-undang negara di sini memperkarya isi tulisan, walaupun memang konvensi-konvensi ini memiliki tafsir yang berbeda ya. Dalam hal saya sampaikan ya dalam pasal 69 ya ayat 1 misal dalam konvensi paten Eropa ya menyebutkan the extent of the protection conferred European patent application shall be determined large the term of claims. Therefore, the description and drawings shall be used right interpret claims. Jadi oleh karenanya secara pemahaman ini
memiliki klaim yang tersendiri di dalam konvensi yang berlaku secara norma di Eropa. Oleh karena Indonesia pun memiliki secara pengaturan tersendiri, ya, dan untuk itu, ya, pendaftaran paten, ya, memiliki prosedur tersendiri, ya, yang disampaikan melalui Dirjen Haki, ya, yang terhadap itu bisa secara pendaftaran melalui prosedur yang berlaku. Mungkin demikian pemahaman yang saya sampaikan terhadap paten kepada seluruh mahasiswa dalam kesempatan daring ini, dan oleh karenanya dapat dipahami melalui materi yang disampaikan. Saya cukupkan kepada seluruh mahasiswa materi untuk dilanjutkan pada pertemuan berikut. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.